Kremlin mengatakan Rusia akan menghentikan serangannya segera setelah Ukraina menyerah. Moskow mendesak Kiev memerintahkan pasukannya segera meletakkan senjata mereka. Pada Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak kekuatan dunia untuk melakukan yang terbaik untuk membantu mengakhiri serangan Rusia pada akhir tahun. Dia juga mengatakan waktunya belum tiba untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia karena Kiev berusaha mengkonsolidasi posisinya. Diminta untuk mengomentari pernyataan Zelensky, Posko mengatakan, "Di bawah kami dipandu oleh pernyataan Presiden kami, operasi militer khusus berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan." Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Indonesia November ini. Ajudan Presiden Rusia, yaitu Yuri Uryakov, mengumumkan kehadiran Putin, tetapi mengatakan kepada wartawan bahwa masih belum jelas dalam kapasitas apa pemimpin Rusia itu akan berpartisipasi. KTT G20 menyatukan para pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia, dengan perwakilan dari Uni Eropa juga hadir bersama para kepala negara Eropa dan beberapa organisasi internasional termasuk PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendapat undangan tamu setiap tahun. Presiden AS Joe Biden meminta Widodo pada Maret untuk mengecualikan Putin dari pertemuan tahun ini. Adapun Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tidak bisa bisnis seperti biasanya jika Vladimir duduk di sekitar meja berpura-pura bahwa semuanya oke saja. Namun Joko Widodo tidak menyerah pada kampanye tekanan dan mengundang Putin seperti yang direncanakan. Presiden Indonesia yang juga telah meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan perjalanan kembali pada November. Jokowi menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai tamu akhir pekan ini dan setelah berangkat pada Minggu, dia akan melakukan perjalanan pekan ini ke Kiev dan Moskow untuk bertemu dengan Zelensky dan Putin. Dalam postingan Twitter minggu lalu, Widodo juga mengatakan dia bertujuan mengundang kedua pemimpin untuk membuka dialog dan menghentikan perang. Dengan para pemimpin G7 yang diduga berjanji menjaga Ukraina tetap bersenjata dan bertahan selama dibutuhkan, Zelensky dilaporkan mengatakan kepada seorang diplomat Prancis pada akhir pekan bahwa dia akan bernegosiasi ketika dia akan berada dalam posisi untuk melakukannya. Sementara Rusia tidak mengesampingkan kembalinya ke meja perundingan, di mana juru bicara Kremlin Dmitry Peskov telah menyadari pernyataan yang saling bertentangan Zelensky membuat tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami niat Kiev dan apakah mereka siap mengambil pendekatan yang bijaksana dan mengakui keadaan yang sebenarnya. Invasi Rusia di Ukraina dimulai 24 Februari 2022 masih berlangsung hingga saat ini. Ribuan tentara tewas, miliaran dolar untuk senjata militer telah terbuang. Seluruh kota pun menjadi sasaran pengeboman Rusia tanpa henti. Sudah 4 bulan kampanye militer sengit Rusia di Ukraina terus berlanjut. Berbagai pendapat tentang kapal perang akan berakhir pun muncul. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan bahwa perang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu, badan-badan intelijen barat dilaporkan mengatakan kemampuan tempur Rusia bisa habis dalam beberapa bulan mendatang. Setelah mengalihkan fokusnya ke timur Ukraina, Rusia telah merebut hampir semua provinsi Luhansk dan kemungkinan akan melanjutkan upayanya hingga menguasai provinsi Donetsk lainnya. Pada Rabu 29 Juni yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada gunanya menetapkan tinggal atau tanggal akhir untuk invasi Rusia ke Ukraina. Pekan lalu, Ukraina juga memerintahkan pasukannya untuk mundur dari kota utama, Severodonetsk. Sementara pasukannya mendorong untuk juga merebut kota terdekat Lysychansk, Rusia pada hari Kamis, dan mengumumkan penarikan pasukannya dari Pulau Ular yang penting secara strategis. Tetapi Kiev memujinya sebagai kemenangan dengan mengatakan tentaranya sudah mulai memaksa Rusia untuk mundur. Meskipun demikian, akhir yang segera tampaknya tidak terbayangkan, kata Loukopoulos. Loukopoulos menunjuk pada satu faktor tentang Rusia memiliki inisiatif politik strategis dan operasional taktis, sementara Ukraina ada aliansi barat reaksi. Situasi ini juga menunjukkan pertarungan yang berkepanjangan mengingat hilangnya wilayah yang signifikan yang diderita Ukraina dalam beberapa pekan terakhir di timur serangan. Dari wilayah Donetsk dan hampir semua wilayah Luhansk di samping keuntungan awal Rusia di selatan. Beberapa analis menyatakan Kiev akan kekurangan pengaruh jika masuk ke negosiasi perdamaian, dengan hasilnya kemungkinan menjadi perdamaian seperti ditargetkan secara eksklusif oleh Moskow. Selain itu, skenario seperti itu tidak dapat dibenarkan secara politik bagi pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Selain itu, pemerintah Ukraina mengantisipasi bahwa mereka akan terus menerima dukungan militer barat dalam jumlah yang lebih besar dari sekarang. Namun dorongan terus-menerus untuk lebih banyak senjata dilawan oleh kekhawatiran di beberapa kalangan barat yang ditarik ke dalam perang dengan Rusia. Seperti yang disarankan oleh beberapa ahli, Putin memiliki keunggulan dalam meningkatkan perang. Faktanya, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar kemungkinan dukungan barat akan melemah, menuntut Loukopoulos.
Untuk Xia, ada dua kemungkinan skenario ke depan. Namun, dia mencatat bahwa ini akan terjadi lebih awal